Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, namanya santer dicalonkan menjadi bakal calon gubernur di sejumlah daerah di Indonesia. Namun usia Kaisang yang belum 30 tahun saat pendaftaran seakan menjadi penghalang untuk maju di pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan agar usia bakal calon kepala daerah yang sudah genap 30 tahun saat pelantikan membuka peluang untuk Kaisang bisa maju menjadi bakal calon gubernur. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan gugatan terkait aturan batas usia kepala daerah seakan menjadi pintu masuk untuk memuluskan jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya terganjal persoalan usia. Sebelumnya, usia Kaisang yang belum genap 30 tahun menjadi halangan untuk maju sebagai bakal calon gubernur di pemilihan kepala daerah 2024. Meski belum resmi, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep sering disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah. Di Surabaya, baliho Kaisang bahkan sudah terpasang di beberapa jalan protokol. Nama Kaisang sebelumnya sempat dirumorkan ikut berkompetisi pada Pilkada Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini juga dilirik Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Kaisang akan diduetkan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Satriojiwandono. Poster Budi dan Kaisang for Jakarta 2024 diunggah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko di media sosial pribadinya. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa putusan Mahkamah Agung ini pasti akan dikaitkan dengan Kaisang Pangarep, ya, Ketua Umum PSI yang juga notabene-nya adalah anaknya Presiden. Karena harus diakui beberapa waktu yang lalu sudah mulai muncul flyer-flyer bahwa Kaisang itu merupakan salah satu sosok yang kemudian di-endorse, ya, dan didukung untuk maju dalam Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader Gerindra Budi Juwandono. Putusan Mahkamah Agung yang menuai banyak reaksi negatif ini memang membuka peluang bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya terganjal masalah batas usia untuk bisa maju di pilkada. Ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dilakukan judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Saya menilainya putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai. Kenapa? Karena yang pertama ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, jika kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak mengatur secara rinci, yang kemudian oleh KPU itu menambahkan frasa sejak penetapan pasangan calon. Tidak tahu apa landasan akademis yang dibuat teman-teman hakim Mahkamah Agung memutuskan tersebut. Kalaupun itu diputuskan, idealnya menurut saya diberlakukan saja 5 tahun ke depan. Menyandang status sebagai putra dari Presiden dan Ketua Umum Partai, nama Kaisang tentunya memiliki popularitas yang tinggi untuk mendulang suara. Maka tak heran namanya kerap dilirik sejumlah partai politik untuk masuk dalam penjaringan calon menjelang Pilkada serentak November mendatang. Lantas, akankah Kaisang maju sebagai bakal calon gubernur dengan pintu masuk putusan Mahkamah Agung tersebut? Tim TV One mengabarkan. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah di Pilkada. Dengan aturan baru ini, maka terbuka peluang bagi Kaisang Pangarep untuk maju di ajang pemilihan gubernur. Bila Kaisang Pangarep benar adanya maju di pemilihan gubernur Jakarta, akan seperti apa peluang dia untuk menang? Dan siapa mesin politiknya serta bagaimana kesiapan dari Kaisang menghadapi lawan-lawan politik yang kuat seperti Anies Baswedan atau Ahok. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik Muhammad Kodari dan juga Henry Satrio. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hensat terlebih dahulu. Mas Hensat, dengan adanya perubahan batas usia gubernur dan juga wakil gubernur ini menurut Mas Hensat siapa yang diuntungkan? Mungkin itu dulu pertanyaan kami. Boleh di-unmute? Di-unmute dulu, Mas Hensat. Ini yang paling diuntungkan adalah yang paling berkaitan dengan urusan itu, kita. Dan kemudian kalau kita lihat ini kan hanya perluasan aja, perluasan yang terdengarnya agak lucu juga karena 30 tahun saat pelantikan, biasanya 30 tahun saat pendaftaran kan.
Jadi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan Mas Kaisang ya memang demikian. Terus kalau kemudian bagaimana kira-kira perjuangan Kaisang di Jakarta, ya akan sama dengan perjuangan Mas Gibran di level nasional kemarin pada saat Pilpres. Jadi artinya kalau memang kemudian Kaisang akan bertempur masuk gitu ya, ya pasti kekuatan di sekitar Kaisang itu akan membantu dia untuk memenangkan pertarungan. Karena kan sudah beberapa hal dijalani oleh Kaisang gitu ya, dan pasti kemudian bila dia benar-benar masuk kontestasi, berkompetisi, ya pasti semua kekuatan itu akan membantu dia. Nah, apakah kemudian ini akan berbeda jalurnya dengan Pilpres? Ya akan sulit juga dikatakan akan berbeda. Apalagi Mas Kaisang kan ketum partai politik yang memiliki 7 kursi di Jakarta. Nah, kalau tentang implikasi hukumnya, implikasi undang-undangnya, itu silakan nanti pakar hukum tata negara mengomentari itu. Tapi secara politik, lagi-lagi memang kita diajarkan bahwa memang masih ada celah dalam hukum tata negara di Indonesia, sehingga masih ada kemungkinan untuk berubah-ubah. Nah itulah pelajaran hari ini. Dan sekali lagi rakyat Indonesia harus dihadapkan pada situasi memilih dan menyukseskan atau kemudian mengkritisi dan mengagalkan. Memang dalam sebuah kompetisi pasti, apalagi dalam dunia demokrasi, nanti keluar lagi tuh idiom yang sangat terkenal. Kalau tidak suka, nggak usah dipilih. Nah, tapi dalam demokrasi tidak hanya itu saja yang dipertimbangkan, bahwa kalau tidak suka tidak dipilih. Karena ternyata dalam memilih itu masih banyak variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi seseorang memberikan suara. Gitu kita. Baik, kita ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihatnya peluang Kaisang di Jakarta ini seperti apa? Karena kita lihat misalnya Sufmi Dasko dari Gerindra di akun media sosialnya memasangkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep misalnya. Nah, Anda melihat peluang Kaisang di Jakarta itu seperti apa sih? Bang Kodari, silakan. Mungkin saya menjawabnya dengan menelusuri ya dari mana gagasan atau isu Budi berpasangan dengan Kaisang itu berasal. Baik. Setahu saya gagasan itu muncul di akun media sosialnya Pak Sufmi Dasko. Betul. Kita tahu Pak Sufmi Dasko adalah salah satu tokoh teras di Partai Gerindra. Beliau adalah ketua harian dan memang salah satu tokoh berpengaruh ya di Partai Gerindra. Jadi untuk sementara kalau mengacu kepada alur itu atau kronologi itu, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa Mas Kaisang mungkin saja akan maju sebagai wakilnya Budi Jiwandono. Tetapi kalau kita perluas diskusinya, sebetulnya Mas Kaisang ini kan bisa maju menjadi calon di beberapa wilayah atau di beberapa daerah. Misalnya Mas Kaisang sudah pernah diwacanakan sebagai calon wali kota Depok. Kemudian tentu saja yang juga mungkin adalah menjadi calon wali kota Solo, sebagaimana yang pernah dijalani oleh Mas Gibran. Dan jangan dihapuskan juga kemungkinan bahwa Mas Kaisang bisa maju sebagai calon gubernur, katakanlah di Jawa Tengah, yang notabene merupakan wilayah di mana Pak Jokowi berasal. Begitu. Jadi menurut saya pada hari ini nggak bisa dikunci dengan satu kesimpulan bahwa Mas Kaisang akan maju ke Jakarta sebagai wakilnya Budi Jiwandono. Begitu. Dan jangan ditutup juga bahwa ya belum tentu juga Mas Kaisang akan maju di manapun di pilkada di Indonesia. Karena yang sedang kita diskusikan ini kan baru dari sisi hukum, tetapi dari sisi pribadinya sendiri kita belum tahu apakah memang Kaisang akan benar-benar maju sebagai calon kepala daerah di tahun 2024. Oke, baik. Untuk potensi apakah Kaisang Pangarep akan maju dalam pertarungan pilkada serentak, nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.